gue tuh di sini tapi dia nggak ada. Itu nomor gue. Gue yang ngechat lo untuk nunjukin ini barang. Ya Allah, itu apa? Saya nggak tahu. Hei, berhenti! Oh, Asma mana sih? Kebiasaan deh. Jam segini belum datang-datang. Mana coba nih? Sekar. Kangen. Ya ampun Asma. Tau gak sih, gue kirain lo bakal nolak lagi ajakan gue kayak kemarin-kemarin. Enggak dong. Kangen banget. Sama. Sayang, yuk. Sekar. Kok ada Asma sih? Sekar kenapa lo gak bilang sama gue kalau ada Fanya? Asma, lo jangan kegeeran ya. Lo pikir gue masih mau main sama lo? Stop keributan. Gue tuh sengaja tau gak sih nggak bilang sama kalian berdua. Kalau misalkan gue bilang ya mana mau kalian datang ngumpul lagi bertiga. Aduh, udahlah, ngapain sih kalian masih berantem? Cuman gara-gara cowoknya aja udah ke laut, cowoknya aja udah nggak tahu kemana. Gue tuh kangen tahu kompak lagi kayak dulu, geng Yuhu bertiga kemana-mana. Emang kalian nggak kangen apa? Itu kan dulu susah seneng bareng. Udahlah, Nafan. Ya udah maafin gue ya semua. Maafin gue juga ya. Aduh, keras banget. Sakit. Mas, mau karaokean buat 3 orang. Maaf, untuk saat ini room sudah penuh. Coba dia lihat deh, siapa tahu masih ada nyelip kali. Halo. Kayaknya roomnya full deh. Gimana kalau gabung di room gua? Ya, room gua udah siap tuh, tinggal masuk aja. Aku Vino. Ya, Sekar. Halo, Sekar. Asma. Dan ini teman-teman gua. Satria. Hai. Asma. Gimana? Ya udahlah. Ya Temen-temennya juga keren-keren. Ya udah gue ikut kalian aja deh. Oke, kalau gitu. Ladies first. Ya. Oke. Thank you. Lagi nyanyi. Minum dong guys, minum guys. Kamu harusnya minum. Enggak, kalian aja yang minum, gue nggak minum kok. Kok mau minum saya dong? Ini itu minum mana? Zaman now banget emang. Ayo coba. Udah kalian aja udah. Ini. Kita jis. Gue tuh lagi ngurang-ngurangin minum, udah. Ya udahlah kalau maksa mah. Bro. Lo nyanyi aja, lo nyanyi. Iya. Minum dari situ. Ayo dong, minum lagi. Bangun dong, nyanyi dong. Enak-enakannya nih kita berdua. Kalau bisa nyanyi. Aduh, please dong, ayo dong. Lo aja yang nyanyi. Kita harus asik nih semua nih. Sotoy, satu. Ya. Oke. Guys, dengerin gue. Gue punya ide nih. Gimana kalau party hari ini kita pindah ke villa gue? Villa. Iya. Gua jamin lu pasti semuanya senang. Iya bisa. Ayo dong, please. Boleh. Ayo. Iya, mau ya. Ayo dong. Mau ya, oke? Ayo dong. Udah. Oke, sebelum jalan kita ngis dulu sekali lagi.
Guys. Ini villa gue. Kita senang-senang lagi di villa ini. Oke, dan gimana kalau kita lanjut ke kamar? Wait. Ke kamar ngapain ya? Ya, masa harus gua jelasin? Ya harus jelas dong, aku tuh pengennya dijelasin. Gak mau di PHP-in. Ya ntar di kamar pasti jelas kok. Kenapa? Ini bahaya. Kita nggak boleh di sini, kita harus ngumpet. Ayo cepet. Ngapain lu kemari? Udah bosan hidup lu? Hei, Vino, kemarin lu bikin onar di dalam gua. Lu nantang gua? Lu pikir gue takut? Hajar aja, Ben. Pisau, lu pikir gue takut? Oke. Vin, aduh, gawat nih Vin. Kalau sampai polisi tahu, kita bisa bahaya. Oke, kita harus kabur. Vino. Dia kenapa? Asma apa yang jadi pegang? Asma, apa sih? Dia masih hidup. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu. Kalau kita ke rumah sakit, pasti dokternya nanya ini kenapa. Kalau kita dituduh gimana? Ntar kita masuk penjara lagi. Terus gimana dong? Udah, kita coba aja yuk. Udah lewat tengah malam kayak begini, si Asma belum juga datang. Ini gara-gara Umi nggak becus didik anak. Ya Allah, sebentar lagi subuh. Asma pergi kemana ya? Sekali datang, mabok. Astagfirullahaladzim, Asma. Kenapa kamu jadi kumat lagi? Enggak, Umi. Asma nggak mabok. Iya kan? Asma, sini kamu. Sini kamu. Kamu selalu begitu ya. Pulang mabok, pulang mabok. Nih, biar otak kamu dingin. Abah rendam sekalian. Abah. Mana? Ngomong aja kamu. Abah cuci deh kamu. Abah cucinya apaan? Pakai tas dulu nih. Gara-gara beginian. Nih, supaya otak kamu encer. Supaya kamu nggak lupa lagi. Kasihan abang nanti dia masuk air. Dia sakit abang. Umi, Abah udah, Abah. Abah. Astagfirullahaladzim. Abah.
abang maafin kamu. Tapi kalau besok-besok begitu lagi, nggak ada maaf lagi buat kamu. Dan sekarang abah teraniaya kayak begini, siapa yang tanggung jawab? Kan nggak mungkin kalau kamu, ya kan? Ambil anu. Asma. Kamu kenapa nggak kapok-kapok? Hah? Kenapa nggak belajar? Nunggu apa kamu sadar, hah? Nggak kasihan sama Umi, lihat. Lihat Umi. Kasihan nggak kamu sama Umi? Hah? Asma, sampai kapan kamu mau begini? Dosa Umi apa? Sampai anak Umi jadi begini? Kenapa sih kamu gak mau dengerin Umi? Agama itu melarang orang untuk minum minuman keras. Karena kalau dia mabok, dia tuh gak sadar. Dan kalau dia gak sadar, dia akan membuat dosa yang lebih besar lagi tanpa dia sadari. Bertobatlah kamu Asma, ya Allah, bertobatlah. Ya Allah. Masih pusing? Masih? Asma, kamu nggak boleh kemana-mana ya. Jangan keluar. Kalau kamu keluar, kamu abah kirim ke pesantren. Iya Abah, Asma janji nggak akan kemana-mana. Tapi Abah janji juga sama Asma, jangan masukin Asma ke pesantren, Asma nggak mau. Janji. Berapa kali kamu janji? Tapi selalu bohong lagi. Tapi sekarang awas ya. Asma, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Kamu jangan bikin masalah lagi. Kamu kasihan sama Umi. Iya Umi. Ya udah, Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue tahu apa yang lo lakuin semalam. Temuin gue di Taman Kencana jam 9 kalau lo mau selamat. Nomor siapa ini? Kekerasan kembali terjadi malam hari tadi. Seorang pemuda berinisial D ditusuk di suatu villa akibat peperangan antar geng motor. Polisi sedang melakukan pencarian terhadap pelakunya. Itu kan korban semalam. Aduh, apa WhatsApp ini ada hubungannya sama orang itu? Kok nggak ada orang sih? Katanya di Taman Kencana tapi nggak ada orang. Siapa sih yang mau ketemu sama gue? Asma, Vino. apa kabar lo? Vino, lo kok ngagetin gue sih? Untung ada lo di sini. Kenapa? Enggak gini, tadi tuh ada yang WhatsApp gue. Dia nyuruh ketemu sama gue tuh di sini, tapi dia nggak ada. Itu nomor gue. Gue yang ngechat lo untuk nunjukin ini barang. Ya Allah, itu besok kenapa bisa ada di lo? Bukannya lo udah kabur duluan? Vin, aduh, gawat nih Vin. Kalau sampai polisi tahu, kita bisa bahaya.
harus kabur. Ayo, kabur. Kalau polisi menemukan pisau itu sebagai barang bukti, bisa-bisa gua ketahuan nusuk si Didit. Gua harus singkirin barang bukti itu. Vino. Dia kenapa? Apa yang mereka lakukan? Bagus. Dia megang pisau itu. Sidik jarinya tertinggal di situ. Jadi, gue bisa jadiin alibi karena sidik jari gue pasti nggak di situ. Dia masih hidup. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu. Kalau kita ke rumah sakit, pasti dokternya nanya ini kenapa. Kalau kita dituduh gimana? Ntar kita masuk penjara lagi. Terus gimana dong? Udah, kita coba aja yuk. Ayo. Gue harus singkirin ini pisau. Asma, di sini itu ada sidik jari lo. Kalau gue serahin ini ke polisi, lo pasti ditangkap. Tapi bukan gue yang nusuk, Vino. Lo itu semalam mabuk. Yang mana lo ingat kalau lo itu ada nusuk orang? Gak mungkin. Gue mabuk tapi gue ingat, gue gak mungkin bunuh orang. Lo berantem kan sama geng mereka? Terus gue keluar dari villa, tiba-tiba tuh orang udah dibunuh, udah ketusuk, jadi bukan gue yang bunuh. Tapi di sini itu ada sidik jari lo. Lo bakal ditangkap sama polisi, Asma. Serahin pisau itu, please. Jangan jeblosin gue ke penjara, Vino. Gue gak salah apa-apa, bukan gue yang bunuh. Tenang, Asma. Lo gugup banget sih. Oke, gue bakal kasih ini pisau ke lo. Asalkan lo mau ngikutin perintah gue. Iya. Gue bakal nurutin semua perintah lo, tapi jangan laporin gue ke polisi ya. Good, bagus. Sekarang, gue minta lo untuk nyerahin uang 50 juta. 50 juta? Gue gak punya duit sebanyak itu, Vino. Ya Allah. Ya, lo usahalah. Terserah. Lo mau dapat itu duit dari mana. Kalau sampai sore ini, lo nggak ngasih itu duit ke gua bakal ngasih barang bukti ini ke polisi. Jelas? Hah? Vino, tunggu, Vino. Ya Allah, dari mana aku dapetin uang sebanyak itu? Kalau minta abah nggak mungkin, kalau minta umi, ya ampun, aku nggak punya pilihan lagi. Aku hanya bisa berharap ke umi. Asma, kamu ngapain di sini? Kan Umi udah bilang kamu nggak boleh keluar rumah. Ini Umi, tadi Asma sebenarnya mau ikut pengajian tapi ternyata terlambat deh. Alhamdulillah. Tapi nanti Umi ada pengajian lagi. Kamu bisa ikut Umi. Gue minta duitnya sekarang atau nanti ya? Ningsih, Umi mau ke ATM. Nanti kan di pengajian kita mau kasih santun anak yatim. Udah kamu siapin amplopnya? Udah Umi. Ya, yuk kita jalan dulu. Nah, kebetulan Umi mau ambil uang
gue sekalian minta aja nanti. Tapi Umi pasti curiga dan tanya-tanya kenapa gue minta uang sebanyak itu. Kamu kenapa ikut ke sini? Mau ngambil uang juga? Duh, nggak ada pilihan nih. Gue harus minta uang ke Umi sekarang. Asma, Nggak apa-apa Umi. Asma cuma mau temenin Umi doang. kamu kenapa? Kok gugup begitu sih? Kamu gak kenapa-napa kan? Enggak Umi, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ini Asma cuma mau jagain Umi aja ngambil duit. Udah. Oh, jadi itu nomor pinnya Umi. Sekarang gue udah tahu nomor pinnya. Jadi gue nggak usah pinjem. Gue ambil aja nanti. Karena Umi pasti curiga kalau gue minta uang sebanyak itu. Ya, Umi udah selesai ya. Umi duluan aja ya Umi. Asma mau cek ATM juga, siapa tahu temen Asma udah transfer uang. Soalnya temen Asma ada yang minjem uang sama Asma. Ya udah, kalau gitu Umi tunggu di luar ya. Iya Umi. Umi maafin Asma, Umi. Asma terpaksa ngelakuin ini karena Asma nggak mau masuk penjara. Asma mau kemana? Asma! Asma jangan lari! Umi, Asma nggak kekejar sama Ningsi Umi. Lari dia cepet banget. Ya Allah, Asma. Kemana lagi kamu nih? Aduh, Umi cuma khawatir dia bikin masalah lagi nih. Umi, nanti kalau Abah sampai tahu Asma nggak ada di rumah gimana? Pasti Abah bakal ngamuk lagi. Asma, kamu kenapa lagi sih, Nak? Ya Allah. Mana sih dia? Nah, mana duit? Gue udah gak mau basa-basi lagi sama lo. Ini 50 juta. Sekarang, serahin pisaunya. Pinter juga lo cari duit. Istri idaman gua nih. Amit-amit gue punya suami kayak lo. Bisa mati bunuh diri kali. Jadi marah nih ceritanya. By the way, lo kalau marah cantik juga. Apaan sih udah? Mana sini pisaunya? Asma, tenang dulu dong. Jangan gugup kayak gini. Gua masih ada satu permintaan. Apa lagi sih? Tadi kan gak gitu perjanjiannya. 50 juta udah gue kasih. Terus permintaan yang lain udah gue turutin. Sekarang mau apa lagi? Terserah lo. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi kalau lo nggak mau ngikutin perintah gua bakal ngasih itu pisau ke polisi. Tunggu. Oke, gue bakalan ikutin semua perintah lo. Tapi lo janjiin yang terakhir. Dan lo kasih gue pisau itu juga. Ya. Oke, deal. Deal. Vina. Halo Asma. Sekarang cepat lo laksanain rencana kita. Itu orang bawa duit di tasnya ratusan juta. Oke? Bab, kaki. Ini sakit
sakit mas yang ini mas. Oh. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sakit banget. Mas. Salah nih. Wah. Asma, ayo. Astagfirullahaladzim. Untung aku udah ambil videonya. Berhenti, kata gue berhenti. Nih, gue udah turutin semua perintah lo, dan sekarang serahin pisaunya. Gue gak ada urusan lagi sama lo. Iya, tenang. Gua pasti bakal ingat janji gua. Udah buruan dong. Ih, lama banget deh. Udah, gua cabut deh. Tuh sana. Mau kemana ya? Jangan bergerak. Anda kami tangkap. Ternyata benar laporan si pelapor bahwa pembunuh di villa itu ada di sini. Keterlaluan. Pasti Vino yang ngejebak gue. Enggak. Gue gak mau di penjara, gue gak salah. Pak, saya nggak salah, Pak. Bukan saya yang salah, Pak. Bukan saya yang bunuh. Nggak salah bagaimana? Itu barang bukti ada di tangan kamu. Pak, saya nggak tahu, Pak. Hei, berhenti. Ya Allah, semoga mereka ngeliat gue di sini. Saya yakin dia masih ada di sini. Sekarang kita berpencar. Pak Gilang ke sana, saya ke sana. Syukurlah gue selamat. Tapi sekarang gue mau kemana? Kalau gue pulang, mereka pasti ngejar gue lagi ke rumah. Kenapa sih hidup gue jadi kayak gini ya Allah? Kalau aja selama ini gue dengerin omongannya Umi, pasti gak akan kayak gini jadinya. Umi maafin Asma, Umi. Asma benar-benar menyesal. Seandainya waktu bisa diputar, pasti Asma akan nurutin omongan Umi. Umi bagaimana? Bagaimana Asma pergi? Asma pergi, padahal udah dibilang jangan pergi kan? Iya kan? Iya kan? Kenapa bisa pergi? Di mana tanggung jawab Umi? Di mana? Abah, Umi minta maaf. Umi juga nggak nyangka kalau Asma bakal kabur lagi. Aduh Umi minta maaf lagi. Tadi pagi minta maaf, sekarang minta maaf lagi. Tahu nggak Umi? Ini karena Umi kebanyakan ngurusin anak orang lain. Anak yatim, anak ini, anak apalah diurusin semuanya. Tapi anak sendiri nggak keurus. Bagaimana sih? Bagaimana? Abah harus ngomong sama Umi. Hah? Kerjanya mabuk, Aduh. Abah, tadi tuh Asma pergi ke masjid ketemu Umi, tapi cuma sebentar. Abis itu dia kabur lagi. Terus kenapa dibiarin? Harusnya Umi tangkap, begitu dia mau kabur, tangkap, brek. Nah, kenapa? Umi tuh, aduh, kayaknya memang Umi tuh lebih baik. Maafin Umi, Abah. Umi janji akan lebih ngawasin anak-anak, Abah. Janji lagi. Tadi pagi janji, kemarin janji, sekarang janji. Mana buktinya? Hah? Nih, Mi. Ngomong sama Ember. Mana sih? Susah banget.
Pak. Silakan masuk. Oke, terima kasih. Nyari siapa ya, Pak? Apa benar ini kediaman saudari Asma? Iya, benar, Pak. Ada apa ya? Bapak nyari anak saya. Benar. Apa bisa kami bertemu dengan saudari Asma sekarang? Pak, Asma itu belum pulang-pulang, Pak. Memang sebetulnya ada apa ya? Dia diduga terlibat kasus penusukan di sebuah villa di Puncak. Dan terakhir, dia juga terlibat perampokan di sebuah parkiran bank. Ya Allah, apa yang terjadi sama Teh Asma? Kurang ajar malu keluarga. Cari aja Pak. Yang jelas dia nggak pulang. Cari aja. Kalau Bapak ketemu dia, tangkap. Saya udah nggak mau ngurusin. Terserah Bapak deh. Ah. Pak, jangan, Pak. Jangan sakiti anak saya, Pak. Dia pasti terpengaruh sama teman-temannya. Asma punya anak yang baik. Enggak. Anak baik apa? Kerjaannya begitu juga bikin malu keluarga. Mabok lah, sekarang ada lagi persoalan lain lah. Cari, tangkap aja Pak. Tangkap, penjarain. Udah deh, saya nggak mau ngurusin. Udah, bawa deh, sana deh. Baiklah, kami minta kerjasamanya. Jika nanti Asma pulang, tolong bawa kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dengan begitu akan memperingan hukumannya. Baik Pak, kalau begitu kami permisi. Ya, kami permisi. Halo? Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Ya, anak kenapa? Ada polisi nyari Teh Asma. Katanya Teh Asma nusuk orang, terus ngerampok di ATM, A. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Asma itu kenapa sih nggak kapok-kapok? Kemarin mabok, sekarang malah jadi kriminal. Terus gimana Hana sekarang? Tapi Hana mohon banget sama A, jangan marahin Teh Asma ya. Dia pasti lagi ketakutan banget dikejar-kejar polisi. Ya, A harus janji, A harus nemuin Teh Asma ya. Iya Hana. Juga ngerti kok. Teh Asma itu pasti cuma ikut-ikutan. Ya udah, janji. Akan cari Teh Asma ya. Makasih ya, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma. Nggak diangkat. Asma pasti sekarang lagi ketakutan karena dicari sama polisi. Mungkin Asma sekarang lagi sembunyi di rumahnya Fanya atau nggak sekarang. Kiki. Iya. Biasa. Ada urusan di luar, titip kafe ya. Kalau ada apa-apa telepon. Oh iya, siap Pak. Yuk. Kamu mau tanya, apakah saudari Asma pernah kemari? Nggak ada sih, Pak. Asma belum datang ke rumah saya. Kamu nggak bohong? Enggak kok, Pak. Aduh, gue nggak bisa numpang di rumah Fanya lagi. Ternyata polisinya nyari juga ke sini. Pak, itu Asma, Pak. Hei, jangan kabur, berhenti. Asma jangan kabur, gue tahu kalau nggak salah. Asma kok malah kabur sih? Pak, itu Asma, Pak.
Bisa kabur lagi. Pakai ada yang nolongin lagi. Belum puas kamu, ha? Belum puas? Iya. Lihat A. Hah? Kamu belum puas nyusahin Umi? Kamu bikin Umi mati berdiri apa gimana? Ampun. Asma dijebak sama orang, Gak usah alasan. Asma, kamu tuh udah gede. Kamu harusnya bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang kamu harus belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Jangan nyari kambing hitam. Kamu ngerti? Tuh harusnya percaya dong sama Asma. Asma beneran dijebak sama orang yang namanya Vino. Jadi gini, waktu malam-malam di villa, itu Vino berantem sama geng. Vino punya geng kan, terus gengnya Vino tuh berantem sama geng saingannya. Terus Fanya, Sekar sama Asma tuh lagi di dalam villa, Pas kita keluar itu orang udah ditusuk dan nggak ada orang lagi. Terus Asma pegang pisaunya, terus sidik jari Asma tuh ada di pisau itu. Terus Vino tahu kalau Asma pegang pisau itu, terus Vino jadi meras Asma dan minta uang 50 juta, terus bantuin dia jadi ngerampok, Kamu ikutin semuanya. Kamu turutin dia, iya? Karena Asma takut Asma dimasukin ke penjara. Kamu tuh gak belajar-belajar, Asma. Cari temen yang baik. Orang kayak gitu kok ditemenin. Terus sekarang gimana? Kamu mau apa, ha? Maafin Asma. Maafin Asma. Asma gak salah. AA pasti tolongin kamu. Sekarang kamu di sini aja. Jangan kemana-mana. Ngerti? Kamu punya fotonya Vino? Ya, waktu itu kita foto-foto di tempat karaoke. Sebentar. Fanya, Sekar. Makasih udah mau datang. Emang butuh bantuan kalian buat ngebuktiin kalau Asma itu emang dijebak sama Vino. Iya, dengan senang hati kita pasti bakalan bantu AA kok. Soalnya kita yakin pasti bukan Asma yang tusuk Didit. Iya, kita tuh cuma ada di tempat dan waktu yang salah doang, Iya, ngerti. Sekarang gini, kalian ada yang tahu nggak Vino tinggal di mana? Maaf tapi kita nggak tahu. Soalnya waktu itu kita kenalannya di sini, tempat karaoke ini. Dia emang sering datang sini. Kayaknya sih gitu, Kalian turun duluan. Vino sama gengnya, Gak apa-apa, kita dulu. Oh iya bener, Gimana? Senang kan bareng gue? Seneng banget dong. Punya cara buat menjebak dia. Ya udah, kalau gitu kita cabut. Kamu lihat ya nanti. Mbak, uang saya tadi berapa ya? Halo, ya. Berapa? Ini saya udah bawa uangnya kok, 1 M kan? Sesuai deal aja, jangan berubah lagi nanti transaksinya ya. Nanti kita langsung ketemu di sana. Oke, deal. Thank you. Lo udah berani-berani fitnah adik gue. Sekarang adik gue Asma gara-gara lo jadi buronan polisi. Gua nggak kenal sama Asma. Banyak sekali. Ini bukan orangnya.
Iya bener, dia ini Vino yang waktu itu berantem di villa. Dan aku yakin dia yang nusuk Didit, bukan Asma, Iya, waktu kita keluar tuh Didit udah tergeletak gara-gara berantem sama dia. Tapi sidik jari Asma ada di pisau itu. Sidik jarinya Asma dari pisau itu gara-gara mau nolong korban. Lo tadi diam, lo gak kenal siapa Asma. Sekarang lo tahu ada sidik jari Asma di pisau itu. Mau lo apa? Berdua. Pak, orang ini adalah pelaku kejahatan yang udah ngejebak adik saya Asma. Bukan, Pak. Oh, jadi Anda pelakunya? Bukan saya, Pak. Cepet ngaku, bukan apaan sih? Dia ini maksa saya untuk ngaku, Pak. Dia nyiksa saya. Saya nggak mau mati cuma karena disiksa dia, Pak. Makanya saya terpaksa ngikutin apa yang dia mau. Oh, jadi Anda menyiksa dia, maksa supaya dia mengakui apa yang dia tidak lakukan? Bukan gitu, Pak. Dia yang bohong. Dia menjebak saya, dia menjebak adik saya. Pak, dia yang bohong, Pak. Bapak bisa lihat bekas pukulan dia. Dia menyiksa saya, Pak. Dia bohong, Pak. Enggak, Pak. Vino tuh bohong, Pak. Vino yang bohong, Pak. Saudara Ahmad, Siapa? tahan dia. Baik. Hah? Tapi Pak, Aryan tuh nggak salah, Pak. Baik, Pak. Pak, ini kenapa, Pak? Anda kami tahan atas dugaan penganiayaan dan main hakim sendiri. Bawa dia. Pak, tapi Pak Aryan tuh nggak salah. Vino yang bohong, Pak. Rasakan, Ryan. Sebentar lagi, Asma, Fanya, dan Sekar akan menyusulmu ke penjara. Jadi malah di penjara. Iya, Asma. Vino tuh bener-bener licik, tau nggak? Dia pintar banget putar balikin fakta. Ya hasilnya kayak gini nih, malah Rehan ditangkap. Kita harus bebasin AA nggak bersalah. Tapi gimana caranya? Pemirsa, korban penusukan di sebuah villa 2 hari yang lalu akhirnya berhasil melewati masa kritis. Dia pasti tahu siapa yang menusuknya. Kesaksiannya bisa membuat AA bebas dari penjara dan menjebloskan Vino. Ayo, mendingan sekarang kita kesana yuk. Ayo. Tas duluan ya. Please, gue mohon lo bangun ya. Lo tolongin gue, lo jelasin semuanya kalau gue nggak salah. Bangun dong. Jadi kamu di sini. Sekarang ikut kami. Pak, saya nggak salah apa-apa, Pak. Bukan saya yang salah. Tapi... Sudah, tidak usah mengelak lagi. Di barang bukti pisau itu hanya ada sidik jari kamu. Ayo, ikut. Pak, saya nggak salah. Pak, saya nggak salah. Jelasin nanti di kamar. Pak, saya nggak salah. Pak, saya nggak salah. Tapi kita nggak salah. Pak polisi, bukan dia yang salah, tapi Pino. Alhamdulillah ya Allah. Diam cepat. Pak, tunggu. Ini ada tuduhan apa, Pak? Menurut pengakuan saudara Didit, adalah orang yang pelaku percobaan pembunuhan dan perampokan. Pak! Makasih, Pak. Asma. Makasih ya, Makasih ya, Saudara Rehan, Anda kami bebaskan karena Anda terbukti tidak bersalah. Dan saudara Vino CS sudah kami tangkap. Keterangan dari saksi saudara Didit kalau Vino yang menusuknya. Makasih ya, Makasih ya udah ngelakuin ini. Udah. Nggak apa-apa. Udah sekarang kita pulang ya. Fanya, Sekar, terima kasih banyak. Pak, terima kasih. Kami permisi. Assalamualaikum. Salam. Baik. Ya. Assalamualaikum. Asma takut sama Abang. Udah, kamu tenang. Ya.
Ntar biar AA yang ngejelasin ke Abah, ke Umi. Tapi yang jelas kamu emang harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu. Abah, udah. Abah, udah. Asma jangan dihukum. Asma nggak salah, yang salah itu Vino. Tetap aja dia salah. Salah milih teman, makanya jadi kayak Vino. Abah, nggak dia juga, Abah. Mau diikat sama Abah. Bah, dengerin dulu penjelasannya. Abah, Umi, dengerin penjelasan Rehan. Asma udah kebukti, dia nggak salah. Dia cuma dijebak sama Vino. Ya tapi dia tetap salah. Dia salah milih temen bergaul. Nah sekarang biar dia jangan kemana-mana, Abah ikat. Ya ampun, Abah. Abah ngapain mau ngikat Asma? Emangnya Asma tahanan diket-diket segala? Anggap aja tahanan. Kalau dia lapar, kamu nggak suapin kalau dia lapar. Biar dia jangan kemana-mana, ya? Abah yang atur sekarang rumah ini. Yang nggak sesuai dengan aturan Abah, yang nggak mau nurut, boleh angkat kaki dari rumah ini. Karena Umi nggak bisa lagi ngatur. Udah. Susah. Umi maafin Asma. Maafin Asma. Maafin Asma, Umi. Umi. Ini akibatnya kalau kamu nggak mau dengerin Umi. Kamu minta maaf, bertobatlah. Minta ampun sama Allah. Umi mau bawa kamu ke pesantren. Iya. Umi Asma nggak mau ke pesantren. Umi.